Shalom teman-teman dan Bapak Ibu, bertemu kembali pada sesi ini dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan mari bersama kita melihat beberapa variabel terbaru terkait dengan situasi yang sedang berlangsung antara Israel versus Hamas. Dan ini sudah 2 bulan ya Bapak Ibu semua, dan karena itu mari kita lihat beberapa waktu belakangan. Salah satu variabel yang kemudian menjadi ramai diperbincangkan di ruang publik adalah terkait dengan rencana dari pihak Israel. Di sini dikatakan bahwa update Gaza, Israel banjiri terowongan Hamas dengan air laut. Lebih lanjut di sini dikatakan bahwa Israel telah merakit sebuah sistem pompa besar ya yang dapat digunakan untuk membanjiri terowongan yang diklaim digunakan oleh kelompok militan Hamas di bawah jalur Gaza. Lebih lanjut di sini juga dikatakan bahwa menyebut Israel ya telah menyelesaikan pembangunan setidaknya 5 pompa. Ini dia Bapak Ibu ya, sekitar 1 mil sebelah utara kamp pengungsi Al-Sati ya. Pompa ini dikabarkan dapat mengalirkan ribuan meter kubik air per jam ya, sehingga membanjiri dalam beberapa minggu. Ya, ini dia ya. Lebih lanjut juga di sini diuraikan bahwa tidak jelas apakah Israel akan mempertimbangkan untuk menggunakan pompa tersebut sebelum semua sandera dibebaskan ya. Hamas sebelumnya juga mengatakan bahwa mereka menyembunyikan tawanan di tempat terowongan yang aman dan diyakini merupakan salah satu titik di terowongan. Nah, Bapak Ibu semua, kalau ini kemudian akan dilakukan oleh pihak Israel, bagaimana tanggapan ataupun respon dari sahabat-sahabat sekalian? Tentu ini memang akan sangat menyulitkan sekali ya bagi Hamas, terutama dalam hal ini ya. Kalau itu dibanjiri dengan air Bapak Ibu ya, tentu ya teman-teman tahu sendiri ya, kalau terowongan kemudian diisi dengan air apa yang bakalan terjadi ya. Tetapi di sini sepertinya kawan-kawannya ada satu dilema juga ya, karena katanya ya apakah itu benar ataupun tidak, tetapi di sini ada penjelasan yang kemudian menyampaikan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Hamas, bahwa mereka juga menyembunyikan para tawanan itu di tempat dan terowongan yang aman katanya di sini ya. Apakah benar seperti itu kita kurang tahu kawan-kawan, tapi itulah yang kemudian dikabarkan di sini yang sedang direncanakan oleh pihak Israel ya. Jadi mereka tidak mau kayaknya kawan-kawannya capek-capek ya melakukan perlawanan terhadap Hamas di dalam terowongan, apalagi kan terowongan ini dibangun oleh Hamas, dan tentu ya yang membangunlah yang kemudian lebih memahami terowongan tersebut. Tetapi ya biar bagaimanapun ketika itu dibanjiri ya mau bagaimana kawan-kawan, apalagi kalau pintu ataupun jalan keluar, jalan masuknya itu semua ditutup ya, bagaimana ya orang-orang yang kemudian ada di dalam situ. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Tapi di sini lagi-lagi yang sedang dipertimbangkan katanya adalah terkait dengan para sandera, apakah itu benar ada dalam terowongan itu ataukah tidak ya. Lalu kemudian lebih lanjut di sini katakan bahwa seorang pejabat dari AS juga mengatakan masuk akal bagi Israel untuk membuat terowongan tidak dapat dioperasikan. Nah, ini dia ya. Israel sendiri katanya memang sedang menjajaki berbagai cara untuk melakukan hal tersebut ya. Sayangnya pasukan pertahanan Israel ataupun IDF juga menolak mengomentari rencana membanjiri tersebut. Ya, ini tentu ya, ini kan tentu mereka tidak akan mungkin mengungkap semua hal ya kepada publik terkait dengan apa yang mereka rencanakan dalam melakukan penyerangan terhadap Hamas, karena seperti yang sudah kita lihat saudara-saudara sekalian beberapa waktu belakangan ya, dan ini nampaknya tetap secara konsisten ya disampaikan oleh Israel melalui Perdana Menterinya Benyamin Netanyahu, bahwa mereka tetap pada apa yang mereka sampaikan sebelumnya, yaitu melakukan perlawanan dengan sekuat tenaga kepada Hamas, dan targetnya adalah melenyapkan Hamas dari muka bumi ya. Lalu kemudian di sini juga dikatakan bahwa IDF beroperasi untuk membongkar kemampuan ya para Hamas ini dengan berbagai cara ya, menggunakan alat militer dan teknologi yang berbeda-beda dengan tingkat kecanggihannya. Lebih lanjut juga di sini dikatakan bahwa salah satu pemberitaan dikabarkan menyebut bahwa Israel pertama kali memberitahu AS mengenai opsi tersebut ya bulan November lalu. Namun kemudian pihak AS disebut tidak mengetahui secara seberapa dekat ya pemerintahan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu dalam melaksanakan rencana tersebut. Jadi ini dia kawan-kawannya saudara sekalian, apa yang kemudian sedang direncanakan oleh Israel. Nah, tetapi bagaimana respon ataupun tanggapan dari kawan-kawan semua terkait dengan rencana tersebut? Tapi kan ada satu tadi dilema ya untuk memastikan di mana sebenarnya para sandera itu disembunyikan ya oleh pihak Hamas. Tapi begini saudara sekalian, beberapa waktu belakangan ya, saya coba kasih ini dulu teman-teman ya, supaya kita bisa lihat sama-sama ya karena ini cukup ramai ya diperbincangkan di ruang publik terkait dengan terowongan milik Hamas ini. Nah, seperti yang ada di layar saudara di sini ya, salah satunya ini ya. Ini juga sudah ada beberapa pemberitaan yang kemudian mau membahasnya. Ini kawan-kawan. Jadi memang kalau ini dibanjiri Bapak Ibu semua,
ya tentu kalau Hamas yang ada di dalam situ, ya mereka akan kesulitan kawan-kawannya. Ini bahkan mereka tidak bisa punya perlawanan kalau seperti itu ya. Mungkin nanti misalnya bakalan ada bunker-bunker yang tahan air di dalam situ dan bagaimana. Tapi seberapa lama itu Bapak Ibu kalau kemudian dibanjirinya adalah full, dibanjirinya adalah penuh, ya itu kan tidak bisa mengering kawan-kawannya dengan sendirinya ya. Apalagi ini kan sudah ditembok ya. Ya, mungkin kalau bagian bawahnya adalah tanah, tetapi kan butuh waktu untuk bisa mengering dan itu pun kalau misalnya air apa namanya dibanjirinya berhenti ya. Tapi kalau Israel melakukannya secara intensif, ya Hamas bakalan kesulitan sekali kawan-kawan yang belum mengalami ya situasi yang ada dalam terowongan itu. Lalu kemudian beberapa jam belakangan juga nih ramai sekali ya kawan-kawannya. Ada katanya pembahasan terkait dengan pihak dari keluarga para sandera ini ya mengamuk ya kepada pemerintah Israel ya yang dipimpin oleh Benyamin Netanyahu sekarang ini terkait dengan para sandera yang juga ada yang masih ditahan oleh pihak Hamas. Nah, memang itu dia kawan-kawannya. Itulah sebabnya sebenarnya poin yang paling penting atas apa yang sedang berlangsung, atas apa yang sedang terjadi di sana. Kalau saya melihatnya secara pribadi, ya adalah bagaimana caranya kawan-kawannya kedua belah pihak ini ya apa namanya bisa kemudian ya membebaskan para sandera. Karena begini sebenarnya kawan-kawannya. Kalau misalnya kedua belah pihak ini benar-benar mau uji kisah, mau uji kekuatan ya, mau benar-benar saling adu kekuatan ya, adu kemampuan, ya para sipil ini harusnya dibebaskan ya. Bebaskan aja semua para sipilnya, para warganya, ya kembalikan ke tempat asalnya dan silakan kalian di sana ya apa namanya pilihlah satu tempat ya kalau misalnya kalian benar-benar maunya seperti itu ya ini dengan catatan kalau kalian maunya benar-benar seperti itu ya pilihlah satu tempat yang kemudian kalian bisa adu kemampuan di sana kawan-kawan karena begini ya beberapa waktu belakangan ini Bapak Ibu semua dalam berbagai banyak uraian ya yang kemudian apa namanya menjadi korban itu paling banyaknya adalah masyarakat biasa ya. Baik yang ada di Gaza maupun yang ada di Israel itu masyarakat biasa Bapak Ibu. Ya, sekalipun ya beberapa waktu belakangan ya beberapa toko ini yang mereka perhatikan adalah korban yang ada di Gaza, tapi senang sekali sepertinya ya ketika ada korban di pihak Israel karena itu makanya di awal-awal tidak ada yang bicara keprihatinan terhadap kemanusiaan yang ada di Israel itu kawan-kawannya. Barulah kemudian ketika Israel melakukan serangan balasannya bahkan di tengah-tengah ramainya dan semangatnya untuk menyampaikan keprihatinan terhadap kemanusiaan dan di waktu yang bersamaan pula bahkan mereka bisa berdoa kepada Tuhannya untuk membinasakan Israel. Dan apakah kemudian Israel sudah binasa? Tidak, saudara-saudari. Bahkan mereka malah lebih garang lagi ya usai gencatan senjata seperti yang disampaikan oleh Benyamin Netanyahu bahwa mereka akan melakukannya kembali dengan kekuatan penuh untuk melenyapkan Hamas dari muka bumi ya. Jadi apakah Israel kemudian setelah didoakan dibinasakan? Tidak Bapak Ibu ya. Justru mereka malah lebih galak lagi ya. Jadi sebenarnya poin pentingnya adalah apa yang sedang berlangsung di sana kalau menurut hemat saya bukan tentang berpihak kepada siapa, bukan tentang mengecam siapa, tetapi bagaimana caranya agar ini kedua-duanya sama-sama berhenti ya untuk tidak menyerang lagi. Itu yang paling penting kawan-kawan. Karena selama ya apa namanya meskipun kemudian seruan mengecam ini didalilkan pada keprihatinan terhadap kemanusiaan, tapi kemudian selama Israel dikecam bahkan juga diharapkan untuk dibinasakan, tentu mereka ini tidak mungkin berdiam diri Bapak Ibu ya. Tentu mereka tidak akan mungkin menunggu dibinasakan ya. Ya, mereka pasti akan melakukan pencegahan ya. Ya, tindakan-tindakan yang bersifat preventif. Itu sebabnya sebenarnya ya kalau saya melihatnya sih ya poin pentingnya adalah bagaimana caranya agar kedua-duanya ini tidak lagi ya, melanjutkan situasi ini karena kasihan masyarakatnya ya. Kalaupun memang misalnya kedua-duanya menginginkan untuk ini dilanjutkan, ya bebaskan aja para sandera itu kedua belah pihak ya. Bebaskan aja kembalikan ke tempat mereka dan ya kalau kalian memang maunya seperti itu ya udah mau bagaimana. Pilihlah tempat yang kemudian tidak menjadikan warga sebagai korbannya. Itu dia Bapak Ibu ya. Tetapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa seperti yang sudah diungkap oleh IDF ya, bahwa Hamas ini bersembunyinya adalah di pemukiman-pemukiman ataupun kemudian di bawah fasilitas publik ya, yang mana seperti RS, lalu kemudian tempat ibadah, lalu kemudian apa namanya taman bermain ya, di bawahnya mereka bikin terowongan di situ kawan-kawan. Nah, itu dia ya. Jadi ini memang sesuatu yang apa namanya Bapak yang kompleks sekali, tapi memang tidak bisa dipungkiri ya ini telah memunculkan beragam opini, beragam reaksi di tengah-tengah masyarakat dan tentu saja ada yang pro dan juga ada yang kontra. Nah, bagaimana kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian? Itu kembali kepada masing-masingnya, tetapi di sini kawan-kawan itu sudah jelas sekali ya bahwa situasi ini memang tidak mudah ya.
situasi yang sedang ramai di sana ini tidak sederhana ya. Karena itu sebenarnya solusinya bukan tentang mengecam, bukan tentang oh ini harus boikot dan segala macam ya. Memang kalau ada mau boikot juga silakan saja ya. Itu kan kembali kepada keyakinan orang masing-masing. Tetapi ya Bapak Ibu semua, apapun itu yang menjadi pro kontra opini di ruang publik, kalau saya secara pribadi mengharapkan semoga situasi di sana segera membaik dan kembali kondusif demi warga biasa yang tidak bersalah, yang tidak terlibat atas situasi ini. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua, salam toleransi dan salam Pancasila.